waktu kita sekarang 15.30 kedua. 15.30 izin ini tambah satu segmen lagi apa cukup atau gimana? Satu segmen ya. Satu segmen mungkin 2 pertanyaan lah ya. Mungkin 2 pertanyaan singkat dan nanti dijawab seperti itu. Sesi yang pertama. Saya persilakan. Baik, pertama dari Ketua FKUP apa? Kota Palembang. Silakan Pak, MUI juga. Banyak organisasi yang Bapak. Ya, jadi memang kebetulan acara ini saya mewakili MUI. Jadi kebetulan juga acara TOBI, jadi mungkin asal gitu. Kalau apa MUI mengutus saya sebagai komisi kerukunan, ketua kerukunan MUI. Menarik masalah salam tadi. Di beberapa momen kesempatan pada saat rakor sudah hangat dibicarakan, karena memperbanyak salam dengan berbagai agama itu pertama memperpanjang waktu, itu hanya basa-basi, belum lagi ditambah yang terhormat ya siapa yang hadir itu sudah banyak makan waktu. Jadi kalau menurut kami dan ini sudah disepakati waktu itu dalam bentuk salam kerukunan. Jadi cukup kalau orang FKUP yang berkecimpung dengan berbagai agama itu cukup dengan ucapan salam kerukunan ya, dengan simbol begini. Jadi barangkali dalam kesempatan ini perlu kita sepakati itu apa dampak positif dan negatifnya, apa berpengaruh terhadap kemoderatan seseorang. Saya kira tidak akan, karena salam itu bagian dari ciri khas masing-masing yang kalaupun yang menyampaikan itu orang Islam, assalamualaikum, wajar karena dia Islam. Tapi bagi yang di luar Islam mengucapkan itu karena ada paham juga bahwa itu tidak wajib kita jawab. Saya sangat salut dengan Ketua FKUB Pak Malan yang dari dulu dalam persoalan keagamaan ini begitu intensnya beliau membangun kerukunan berbagai lintas agama ini, tapi beliau cukup dengan salam khas beliau saja, tidak pernah mengurai salam-salam agama lain. Jadi barangkali ini statement dari kami bahwa salam itu cukuplah disampaikan oleh yang bersangkutan agama itu sendiri. Nanti akan menjawab orang yang ada di sekitar situ. Yang kedua, masalah moderasi ini saya mengambil kesimpulan bahwa ini tindak lanjut dari apa yang sudah di statementkan oleh Departemen Agama melalui Islam Wasatiyah. Islam Wasatiyah itu adalah satu konsep bagaimana sikap seseorang itu khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah yang tengah-tengah. Nah, mungkin karena seolah kesan wasatiyah itu adalah monopoli orang Islam, maka dibuat istilah moderasi. Nah, moderasi artinya orang itu supaya bersikap moderat. Tidak lain adalah tujuannya dalam rangka membangun dan memperkokoh kerukunan yang selama ini sudah kita bangun. Karena terkesan banyak yang tidak moderat lagi. Jadi ini satu satu sikap dalam pengembangan Islam Wasatiyah yang semua agama akan kena dengan istilah moderasi itu. Jadi saya kira semua agama mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Ali Imron. Pak Kiai Ali Imron ini memberi pandangan, memberi masukan dan sebagai masukan, terutama yang masalah salam. Ini menjadi rumusan yang tahu di Sumatera Selatan, bagaimana Sumatera Selatan itu bukan sebuah salam. Terima kasih masukannya Pak Kiai Ali. Masih ada? Masih ada ya? Silakan. Mohon izin, selamat sore semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam
Baiklah, mungkin perkenalan dulu, mohon izin. Saya di sini mewakili PHDI. Perkenalkan, nama saya Putu Budi Aditya. Kebetulan saya pemuda, saya mahasiswa Unsri. Di sini saya mungkin lebih memberikan pandangan, kemudian ada sedikit pertanyaan. Karena saya sudah menyimak diskusi yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, jadi langsung saja kita berdialog tentang moderasi. Beragama artinya keberagaman. Ada sebuah pemahaman yang berbeda dalam setiap individu maupun agama. Jadi yang saya dengar tadi di sini tentang diskusi persoalan salam, kemudian tentang dinamika proses bagaimana terjadinya pembelajaran yang ada di agama masing-masing. Nah, harapan saya sih dialog saat ini tidak hanya membahas tentang persoalan yang kita bahas tadi. Masih banyak persoalan yang beresensi, yang memang urgent gitu. Jadi harapan saya di sini, tokoh-tokoh yang kita hormati di depan dan juga yang para hadirin di sini memberikan pandangannya sehingga kita yang notabene agama memiliki kepercayaan yang berbeda. Saya analogikan, semua agama mengajarkan kebaikan, saya yakin itu, tapi hanya saja jalannya yang berbeda. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan dari tentang salam tadi. Menurut pandangan kami, sudah dijelaskan sama Pak Madito ya, bahwasanya dari kami Hindu tidak mempermasalahkan asalkan tujuannya itu baik, sama kayak kita ngetok pintu. Kalau dibuka, terima kasih. Kalau tidak masalah. Tidak terlalu mempermasalahkan tentang salam. Kemudian yang kedua, di sini ada pertanyaan bahwasanya kenapa dialog moderasi ini dilaksanakan? Kemarin tidak atau belum ada. Jadi saya sebagai pemuda sangat setuju diadakannya kegiatan seperti ini. Karena kegiatan inilah kita bisa berkumpul sehingga kita bisa mengerti, oh, pemahaman agama Hindu seperti ini, pemahaman agama Kristen seperti ini. Jadi kita bisa saling menghargai di sana. Kalau kita berbicara moderasi, artinya di sana kita saling toleransi. Nah, jadi hal inilah yang harus saya sebagai anak dan juga bapak-bapak, ibu-ibu di sini nantinya bisa menyampaikan kepada anak-anak muda. Karena anak-anak muda yang merasakan bagaimana dinamika proses sosial keberagaman itu. Nah, yang ketiga itu ada pertanyaan mengenai apa tadi ya? Tantangan moderasi. Oh ya, tantangan. Nah, kalau kita berbicara tantangan, tentu setiap kita niat baik pasti ada permasalahan. Nah, tentu disinilah kita bahwasanya menyamakan perspektif atau pemikiran, bahwasanya kita menyampaikan permasalahan-permasalahan atau keresahan-keresahan kita tentang kita di agama kita masing-masing, sehingga para pihak yang berwenang itu bisa mencatat ataupun jadi Kristen butuh ini, Katolik butuh ini. Nah, jadi ada sebuah sebuah hal yang ingin kita sampaikan sehingga pihak yang berwenang itu bisa menampung dan memaksimalkan apa yang kita inginkan masing-masing gitu. Jadi kalau kita berbicara sebuah masalah, tentu banyak masalah. Namun terakhir dari saya, pertanyaan itu kan tadi pandangan. Sekarang pertanyaan dari saya. Menurut Bapak yang berada di depan saya hormati, bagaimana pandangan Bapak ketika karena saya melihat yang terjadi saat ini ada sebuah perbedaan dari yang dulu. Kenapa? Karena sekarang ini terkadang orang yang semakin belajar agama tapi dia semakin lupa memanusiakan manusia atau bersifat fanatik. Nah, jadi bagaimana? Kalau memang dia itu belajar agama, ya harusnya dia, menurut saya, dia memanusiakan manusia. Kita boleh berbeda agama, tapi kita bersaudara tentang kemanusiaan.
Jadi itu mungkin yang bisa dipetik pertanyaan dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Dengan kerendahan hati saya mohon ampun kepada Tuhan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih mahasiswa kita dari Unsri. Mahasiswa Unsri sudah menyampaikan pandangan sekaligus ada pertanyaan tadi kita tentang liku tentang tantangan moderasi lah seperti itu. Itu paling yang pertanyaan ditujukan kepada semuanya barangkali. Waktu kita tidak banyak, boleh memberi pandangan masing-masing atau cukup terwakil atau apa, saya persilakan. Intinya cuma tadi sebelum nanti kita simpulkan dan kita akhiri dialog kita. Ada yang Pak Kiai, silakan, Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih amat kepada mahasiswa yang semangatnya cukup tinggi. Saya ingat waktu sekian puluh tahun yang lalu, saya justru berbeda pendapat dengan adik mahasiswa. Semakin memperdalam agama, justru dia akan semakin tercipta moderasi beragama. Yang terjadi, mereka sempit di dalam memahami agama, maka moderasi beragama akan hilang. Contohnya mereka-mereka yang berperilaku radikal, dia tidak memahami agama secara utuh. Kalau dia memahami agama secara utuh, saya yakin dia akan meninggalkan radikalisme dan terorisme. Moderasi beragama akan bisa berjalan baik apabila semua penganut agama mendalami agama ini secara baik dan benar. Ingat, secara baik dan benar. Kalau itu bisa dilakukan, jadi bukan semakin mempelajari agama semakin tidak moderat, tapi justru di dalam, apalagi di dalam Islam itu kalau didalami sebenarnya, justru moderasi itu akan berjalan. Misalnya lakum dinukum waliyadi, untuk kamu agamaku, untuk aku agamaku, dan sebagainya ayat di Al-Quran itu banyak. Kalau dia memperdalami secara dalam agama masing-masing, mengakui, menghargai, menghormati agama lain, insya Allah akan berjalan moderasi agama secara baik. Terima kasih. Terima kasih Kiai Air Farid. Ada yang lain, kasih pandangan lain, silakan. Terima kasih. Saya kemarin di Lampung ikut pertemuan seperti ini juga, dan bukan hanya yang pertama atau yang terakhir, tetapi berkali-kali saya ikut pertemuan FKUB atau dengan tokoh-tokoh agama. Kebetulan saya dari Gereja Katolik, Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan KWI, jadi sering kemana-mana di Indonesia. Saya selalu berpesan bahwa ketika melihat tokoh-tokoh ini kan sudah agak sepuh-sepuh ya, saya mengatakan kenapa pertemuannya tidak diikutkan para pemuda. Saya senang bahwa mahasiswa hadir. Kemarin juga saya pesankan, lain kali kalau ada pertemuan seperti ini, ajaklah masing-masing kelompok agama, masing-masing majelis agama membawa kaum mudanya, sehingga kerukunan itu tidak hanya milik orang tua, tetapi terwariskan ke generasi muda. Lalu kepada adik mahasiswa tadi, kita sering mendengar istilah ya, atau percakapan sehari-hari, kalau belajar agama jangan dengan YouTube atau jangan ke YouTube, tetapi ke tokoh agama yang benar. Artinya misalnya kalau ke Katolik ya ke pastor misalnya ya, kalau Islam ya ke kiai, tetapi jangan di YouTube. Terima kasih. Baik, terima kasih. Belajar agama dari YouTube. Saya minta satu lagi wakilan dari tokoh yang dari situ memberi pandangan dari Walubi ya. Walubi. Ya, ini mahasiswa Unsri itu mahasiswa saya.
Jadi memang beragama Indonesia ini kita supaya tidak ditakuti adik mahasiswa tadi ya memperdayakan IKUB. Jadi IKUB saya pun juga punya angan-angan bahwa di mahasiswa tingkat mahasiswa Unsri itu ada IKUB tingkat mahasiswa supaya ya di Unsri juga bentuk gitu ya di mahasiswa ya. Bentuk toleransi beragama dari Indonesia. Sampai sekarang belum ada ini ya. Dan kita memperdayakan IKUB supaya masing-masing agama bisa menjalankan akidahnya masing-masing seperti yang dijelaskan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Terima kasih. Anak gede, selamat untuk berjuang dalam moderasi beragama. Jadi benar sampaikan. Padahal kalau kita selusuri sejarah khusus Indonesia, toleransi tentunya berdasarkan moderasi pemahaman. Nah, di dalam kitab Sutasoma yang menjadikan dasar di dalam tulisan ini berbeda-beda tanpa dan makro, jadi berbeda-beda. Bineka berbeda-beda itu satu, tidak ada kebenaran yang dua, kan begitu ya. Jadi dalam hal ini, ya, memang sejarahnya selalu berkembang, muncul, stagnan, bisa turun, ada masalah muncul lagi. Nah, saya berpesan kepada anak-anak mahasiswa dan pemuda, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan moderasi beragama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk semua narasumber kita. Terima kasih Bapak-Bapak, para tokoh-tokoh agama yang sudah memberikan pandangan, testimoni, juga memberikan jawaban yang luar biasa untuk para peserta sekalian. Dan waktu jua yang memisahkan kita ya Pak, jadi insya Allah kita akan ketemu di dialog berikutnya gitu. Kata kunci yang bisa saya ambil di sini adalah di dalam moderasi sudah terakumulasi bagaimana di situ ada saling menghargai, di situ juga sudah ada toleransi, di situ di dalam moderasi juga bisa menghargai perbedaan satu sama lain. Oleh karena negara ini diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, masing-masing punya pandangan, masing-masing punya karakter. Pemerintah mempunyai solusi jalan tengah yang dinamakan moderasi beragama. Mari kita tanamkan moderasi beragama bukan hanya di kalangan tuanya saja seperti Bapak tadi sampaikan, tapi juga di kalangan muda bisa menerapkan, mengimplementasikan, menggelar dialog-dialog serupa di tingkat mahasiswa, pemuda. Bahkan moderasi beragama ini di Kementerian Agama menjadi sebuah pokja seperti Peraturan Menteri Agama 529 tahun 2021. Ada kelompok kerja untuk urusan moderasi beragama. Betapa serius negara untuk membicarakan, mengatasi tentang membesarkan tentang moderasi beragama ini. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuh bersama dulu ya. Iya, betul dulu. Baik. Jangan dulu pulang. Kegiatan dialog dengan sangat baik begitu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, masuk ke acara berikutnya ialah sambutan penutup yang langsung akan disampaikan oleh Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan kepada Bapak Kiai Haji Mal'an Nasrullah, kami persilakan. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Saya merasa pertemuan kita pada tengah sampai sore hari ini sangat bermanfaat karena membuat kita memang bisa saling belajar dan saling memahami apa yang sesungguhnya ada pada masing-masing agama yang ternyata sangat terbuka peluang untuk melakukan upaya-upaya yang memperkuat hubungan di antara kita sehingga usulan-usulan tadi agar Terima
terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan yang telah menyampaikan sambutan penutupnya. Dan untuk acara berikutnya ialah menyanyikan lagu kebangsaan Padamu Negeri. Hadirin diharap berdiri sejenak. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan untuk acara berikutnya, penutup. Mari kita tutup kegiatan ini seraya berdoa menganut pada kepercayaan agama masing-masing. Dalam hal ini saya mewakili saudara yang muslim dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Sayur brokoli sehat dikonsumsi agar memperkuat sistem imun. Hidup dalam perbedaan harus bertoleransi agar bisa hidup damai dan rukun. Burung dara, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Saya selaku Mr. Chairman pada kegiatan ini mohon maaf atas segala kesalahan. Wal akhir aku lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.